A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. A'udzubillahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi yusrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah memilih kita di antara sekian banyak aktivitas kita dalam sehari-hari untuk menuntut ilmu agamanya Allah. Semoga kajian ini menjadi kajian yang insya Allah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa diturunkan kepada junjungan kita, tauladan bagi kita semua, manusia paling mulia, tiada lain tiada bukan dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada seluruh sahabatnya serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita semua yang hadir di ruang ini menjadikan bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustazah Kiki Zakia selaku pemateri, yang saya cintai para panitia serta sahabat-sahabat kita semua yang telah hadir di kajian Ruang Ibu, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum atas keistiqomahannya hadir di ruang kajian ini. Semoga Allah memberikan pahala terbaik yang bermanfaat atas keistiqomahannya berada di ruang kajian ini. Perkenalkan, nama saya Irma, saya sebagai MC yang ditemani oleh Ukti Yeni sebagai host. Kami akan memandu jalannya kajian ini dengan tema kajian kita ialah Fikih Nisa yang berjudul Menutup Aurat dan Jilbab bab 5. Kajian ruang ini diselenggarakan setiap bulan di setiap pekan ketiga setiap bulannya ya Ukti. Mari kita buka sama-sama acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara selanjutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ukti Lela dengan surat Al-A'raf ayat 26 sampai dengan 27. Tafadhol kepada host saya persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun. Baik bunda-bunda, saya bacakan profil dari MT Azahra yang pertama. MT Azahra MT Azahra ialah bertempat di Masjid Almarhumah di daerah Rawalele yang biasa kajian offline-nya diadakan setiap hari Senin pukul 8 sampai dengan pukul 10. Silakan bunda-bunda yang ingin mengikuti kajiannya dan juga bisa mengikuti sosial media yang telah dimiliki MT Azahra. Yang kedua ialah MT Khadijah yang bertempat di Masjid Rojul Huda, yaitu masih di sekitaran Rawalele, yang kajian offline-nya biasa diadakan setiap Rabu pukul 9 sampai dengan pukul 11. Silakan bunda-bunda yang ingin mengikuti sosial medianya yang telah kami cantumkan. Yang ketiga ialah Sahara Channel. Sahara Channel biasa bertempat di Masjid Al-Abadiyah, yaitu di daerah Menceng, yang kajian offline-nya biasa diselenggarakan di setiap hari Kamis pukul 9 sampai dengan pukul 11. Silakan bunda-bunda yang ingin mengikuti sosial medianya yang telah tercantum di profil MT. Baiklah, akhirnya kita sampai ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ustazah Kiki Zakia.
Bagi yang belum kenal dengan Ustazah Kiki Zakia, saya akan membantu memperkenalkan beliau. Tolong host bisa dibantu share profil materinya, pemateri. Pemateri kita kali ini tentunya sudah tidak asing lagi ya Ukti Fila, karena beliau seringkali mengisi materi di ruang kajian Ibu ini. Perkenalkan, pemateri kita ialah Ustazah Kiki Zakia. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki. Pendidikan beliau adalah lulusan S1 UIN Syahid, dan yang saat ini juga sedang belajar, yang sedang menempuh pendidikan di S1 Al-Azhar Kairo Mesir. Saat ini juga beliau sedang live bersama kita ya Ukti. Beliau sedang live bersama kita dari Kairo Mesir. Untuk itu jangan disia-siakan untuk belajar bersama beliau. Motto beliau ialah ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Baiklah, sepertinya pemateri kita hari ini telah bergabung bersama kita. Saya akan mencoba menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Baik Ustazah, tanpa panjang kalam lagi, akan Ustazah untuk 1 jam ke depan saya persilahkan Ustazah mengisi materi hari ini. Tafadhol Ustazah. Ya, syukran jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillah setelah bulan kemarin mungkin kita libur dulu ya. Ya, Ustazah. Dari bulan ini insya Allah lanjut lagi. Amin. Bahas tentang menutup aurat dan jilbab 5. Ya, menutup aurat dan jilbab. Cuma ini saya belum semua yang ada di tentang jilbab itu di bukunya sekitar ada 3 bab, tapi saya baru memasukkan 1 bab saja gitu, kurang lebihnya. Jadi mungkin nanti saya sampaikan aja, tapi di PPT-nya mungkin belum ada gitu. Ya. Baik. Baik Ustazah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Di sini diawali dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Dikatakan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi di sini ini ayat tentang jilbab. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anaknya, dan para istri-istri kaum mukminin. Berarti di sini menunjukkan apa? Allah memerintahkan kepada seluruh perempuan, untuk menggunakan jilbab, ya, untuk menggunakan jilbab. Dan di sini jilbabnya itu harus yudnina, ya. Yudnina itu secara bahasa artinya yurkhina. Yurkhi atau irfa itu maksudnya dijulurkan, gitu. Ya, maksudnya dijulurkan. Kita perempuan ini diperintahkan untuk menjulurkan jilbabnya,
Ya. Di sini kita di slide berikutnya, Allah Ta'ala min jalabibihin, ya. Jalabib itu dia jamak dari jilbab, ya. Jamak jilbab, ya. Apa itu jilbab? Huwa saubun akbar minal khimar. Dia adalah pakaian yang lebih besar dari khimar. Ya, kalau sekarang khimar itu artinya kerudung. Kalau dulu khimar itu kayak semacam kain, ya kain lah, entah itu kain sarung atau kain apapun, yang dia itu menutupi kepala gitu, menutupi kepala sampai dada gitu, atau menutupi kepala saja, ya sampai lehernya gitu. Dan warwa ani bani Abbas wa benu Mas'ud annahu rida, ya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa jilbab itu adalah pakaian, ya. Terus waqad qila, dan dikatakan juga jilbab merupakan tudung. Tudung ini maksudnya pakaian penutup gitu. Jadi gambarannya itu tudung ini kayak gimana, ya. Tudung ini jadi dia dari yang, kalau di riwayat yang lain itu disebutkannya dia dari atas, ya, jilbab itu dari atas kepala kita sampai ke bawah, sampai menutupi seluruh tubuh kita. Tapi ada tudungnya yang maksudnya si tudung ini menutupi mukanya juga, sebagian mukanya gitu. Bahkan ada yang mengatakan disisakan itu cuma satu mata gitu. Supaya kalau keluar itu dia bisa tetap bisa melihat gitu dengan satu matanya itu. Ya, itu dikatakan tudung itu digambar, gambarannya itu seperti itu. Ya, tapi di sini Imam Qurtubi itu berpendapat bahwa yang benar itu bahwa jilbab itu adalah pakaian alladzi yasturu jami'al badan, ya, adalah pakaian yang menutupi seluruh badan atau seluruh tubuh. Berdalilnya dengan apa? Dengan hadis Sahih Muslim dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah berkata, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana la yakunu laha, ya kan? Salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab. Ya. Terus Rasulullah berkata, litalbisaha ukhtuha min jilbabiha, ya. Kata Rasulullah, hendaknya saudara perempuannya memakaikan dari jilbabnya. Maksudnya, hendaknya ada dari muslimah yang lain itu untuk meminjamkan jilbab yang dimilikinya. Kalau muslimah yang lain itu punya jilbab lebih gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan ketika keluar rumah, perempuan itu wajib menggunakan jilbab gitu. Ya, dia tidak boleh tidak menggunakan jilbab. Ini hadisnya tentang waktu itu sedang Id, ya. Id itu kan ada khutbahnya. Nah, para perempuan yang sedang tidak sholat itu pergi menuju tempat sholat Id untuk mendengarkan khutbah tersebut. Tapi kemudian mereka berkata, ada nih salah seorang di antara mereka tuh yang nggak punya jilbab gitu. Nah, nggak punya jilbab kan berarti kemudian mereka nggak nutup aurat, ya. Jadi sudah ada nih pakaiannya, sudah pakai pakaian gitu, tapi nggak punya jilbab gitu. Makanya di sini disebutnya jilbab itu adalah pakaian luar gitu, ya. Terus yudenina, di situ kan ada wanisa ilmu mukminin, yudenina alaihinna min jalabibihin, ya. Yudenin ini di sini tadi saya bilang yurhi, ya, yurhina, ya, atau mengulurkan. Nah, di sini mengulurkannya itu
seperti apa gitu ya di slide yang berikutnya. Yurkhina itu adalah waqtalafan nas fi surati irkhaihi, ya, berbeda pendapat, orang-orang berbeda pendapat terkait dengan irkha'nya. Faqala Ibnu Abbas wa Zubaidah As-Salmani dzalika an talwihil mar'a hatta la yadhhar minha illa ainun wahidah tubsiru biha, ya. Jadi jilbabnya itu harus dijulurkan sampai ke seluruh tubuh tadi, tapi yang di bagian mukanya tuh dilingkarin, melingkarkannya, ya, di bagian kepalanya itu hingga tak nampak kecuali satu mata yang dengannya ia melihat. Ya. Terus kemudian waqala Ibnu Abbas aidan wa Qatadah dzalika an talwihi fawqal jabir duhu, ya, yaitu dia melingkarkannya di atas dahi, kemudian mengikatkannya, ya. Terus summa ta'attafuhu 'alal anfi, kemudian ia lingkarkan di atas, dilingkarkannya ke hidung, ia lingkarkan ke hidung, ya. Wa ainaha lakinnahu yasturu sadar wa mu'dhamul wajhi, ya. Apabila kedua matanya itu terlihat, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena ia tetap menutupi dada dan mayoritas dari wajah, ya. Terus qala Hasan tultinis wajhaha, kemudian Hasan berkata menutupi setengah wajahnya. Jadi pendapat-pendapat ini dalil-dalil ini yang digunakan bagi orang-orang yang menyebutkan kalau menggunakan jilbab itu juga harus menutup wajahnya atau alias menggunakan niqab gitu, ya. Tapi sebenarnya yang benar jilbab itu dia berbeda lagi dari niqabnya, ya. Jilbab itu dia yang dari atas kan dia bentuknya kalau di dalam kamus, ya, dikatakan jilbab itu seperti milhafah, ya. Milhafah tuh milhafah tuh kayak kain selimut gitu, tapi yang tipis gitu, ya. Tapi cukup untuk menutupi seluruh tubuh gitu, dililit-lilit. Jadi kalau di sini saya suka melihat teman-teman yang dari Afrika, biasanya yang dari Afrika itu pakaiannya itu yang tidak berjahit. Jadi kalau keluar rumah itu dia pakai selendang yang panjang, yang luas, yang bisa dia lilit-lilit, yang bisa menutupi kerudungnya, kepalanya, lehernya, seluruh tubuhnya sampai kaki gitu. Tapi bisa. Kalau saya yang pakai, saya nggak tahu deh bisa kelepas atau bagaimana gitu. Tapi mereka bisa melilit-lilit kain itu, kain kayak segi panjang kali ya gitu, dari kepala sampai kakinya gitu. Nah, itu kalau yang milhafah, yang teman-teman orang Afrika itu. Terus ada juga yang bentuknya seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubi ini. Jadi jilbabnya itu berjahit, ya, tapi dari atas, dari kepala itu sampai ke bawah gitu, sampai menutupi kakinya gitu, ya. Jadi tidak terpisah, tidak ada kerudung, terus ada baju gitu. Ya, tapi dari atas sampai bawah gitu. Ya, Nah, itu di sini juga banyak yang menggunakan pakaian yang seperti itu. Terus tapi juga pendapatnya Imam Syafi'i itu boleh jilbab itu dua potongan. Maksudnya dua potongan gimana? Dua potongan kerudung sama gamis gitu, sama komis, ya. Dibilangnya jilbab itu juga diartikan sebagai komis atau gamis yang dikatakan dipakai atau digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama pakai jilbab, ya. Cuma kalau perempuan dia ada tambahan khimarnya gitu. Jadi
terkait dengan jilbab ini, dia ada berbagai pendapat ya. Ada yang berpendapat dia itu menutupi seluruh tubuh termasuk mukanya, termasuk mukanya. Terus ada yang berpendapat menutupi seluruh tubuh kecuali mukanya. Terus kemudian ada yang berpendapat tidak apa-apa, jilbab itu dari sini, dari pundak sampai menutupi kaki, dan kepalanya itu ditutupi sama kerudung gitu, sama khimar. Ya, ini belum saya masukkan di slide ini ya, perbedaan pendapatnya ini, mohon maaf. Gitu. Tapi saya baru masukkan yang bagian kalau jilbabnya itu dari atas sampai bawah juga menutupi muka gitu, menutupi wajah ya. Tuh. Tapi bagi yang menurut menurut Syekh Sya'rawi sendiri itu menutup wajah itu tidak wajib gitu. Jadi tidak diwajibkan bagi perempuan untuk menutup wajah, tidak juga dibenci gitu. Maksudnya tidak juga makruh. Maksudnya bagi siapa saja yang mau berniqab gitu ya, menutup wajahnya pakai cadar atau gitu ya, itu hukumnya berarti menurut Syekh Sya'rawi itu adalah mubah gitu. Ya. Kenapa kemudian di sini ada pendapat yang ada yang menyatakan kalau jilbab itu harus menutup wajah juga gitu ya, dari atas sampai bawah dan menutup wajah juga, karena ini berkaitan dengan hijabnya hijabnya istri-istri Rasulullah gitu ya. Jadi khusus untuk istri-istri Rasulullah itu memang wajahnya itu ditutup gitu. Tapi kalau perempuan-perempuan yang lain itu tidak, ya itu ketika pada masa Rasulullah ya, itu pun turun ayat hijab tentang istri-istri Rasulullah itu karena waktu itu Umar radhiyallahu anhu itu menyampaikan kepada Rasulullah ketidaksukaannya ketika istri-istri Rasulullah itu bisa dilihat oleh semua gitu. Ternyata Allah itu menurunkan ayat yang mengkhususkan bagi istri-istri Rasulullah untuk menutup wajahnya begitu. Ya. Tapi yang diwajibkan untuk seluruh perempuan itu adalah menggunakan jilbabnya, dan jilbabnya itu tadi gambarannya yang dari atas sampai bawah yang berjahit gitu ya, atau yang dari pundak sampai bawah ya itu juga berjahit ya, atau yang dia kain sarung atau selendang gitu ya, yang bisa dililit-lilitkan badannya gitu. Untuk pakai itu dan menutupi itu dari kepala sampai kaki itu ya, itu terkait sama jilbab. Nah, di sini belum disampaikan ya, jilbab itu pakaian dalam rumah atau pakaian luar rumah gitu. Nah, kalau dari hadis Ummu Atiyah di sini ya, ini kan disebutkannya mereka ini, para perempuan ini mau keluar rumah gitu, mau keluar menuju tempat tempat di sana ada khutbahnya gitu. Berarti menggunakan jilbab itu diwajibkan ketika kita keluar rumah atau ketika kita ke tempat umum gitu. Nah, berikutnya selain ayat tentang jilbab itu, apalagi yang berkaitan dengan menutup aurat atau hijab ya. Itu di slide berikutnya ada wa yaqulu jalla jalala fi kitabihil aziz ya. Dan Allah Jalla Jalaluh itu berfirman dalam kitabnya yang mulia itu,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala junubihin. Ya, ini dikatakan dalam surat An-Nur ayat 31, dan katakanlah kepada perempuan mukmin untuk apa? Menundukkan atau menahan pandangannya dan menjaga farajnya, wala yubdina, dan janganlah menampakkan zinatahunna, perhiasannya, illa ma wahara minha, ya kecuali apa yang nampak darinya, ya. Wal yadribna bi khumurihinna, dan hendaknya mereka menutupkan kain kudungnya ala juyubihin, ke dadanya. Jadi ini kalau terjemahan di terjemahan Quran memang bilangnya ala juyubihin itu adalah ke dadanya. Ya, tapi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab jaib itu artinya bukan sodar, ya. Jaib itu artinya adalah bukaan pakaian pertama gitu. Cuman kalau sekarang jaib itu bergeser maknanya jadi kantong baju. Ya, tapi kalau yang dimaksud di ayat ini jaib atau juyub, juyub itu jamak dari jaib, itu adalah bukaan baju pertama. Jadi Allah itu untuk menjaga perempuan dari fitnah itu kan perempuan untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab, juga apa? Tidak menampakkan wala yubdina zinatahun, ya, tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, ya, wal yadribna bi khumurihin, dan juga menutupkan kain kerudungnya itu ala juyubihin, ya, sampai apa? Bukaan kancing pertama, baju kancing pertama gitu. Ya. Nah, di sini dikatakan wala yubdina zinatahunna. Apa itu yubdina zinatahunna? Zinah itu apa sih? Zinah itu kan perhiasan. Nah, perhiasan itu kan biasanya ada di mana? Ya, perhiasan itu kan ada biasanya ada di leher kita, misalnya kalung, ya kan, atau anting-anting di telinga kita, atau misalnya cincin, ya, atau gelang, gelang tangan, atau gelang kaki, gitu, ya. Nah, apa? Kecuali yang dia itu boleh dinampakkan. Misalnya kita kan ada hadisnya Asma radhiyallahu anha, ya kan, ketika apa di rumah itu kemudian ada Rasulullah, terus Asma itu belum menutup auratnya pada saat itu, ya. Asma Rasulullah bilang kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya perempuan itu kalau sudah balik harus menutup tubuhnya, kecuali ini muka, menunjuk mukanya ini, dan juga ini, ya, dan juga tangan gitu, ya. Maka kemudian apa, illa ma zahara minha, ya, kecuali yang nampak darinya perhiasan yang nampak itu seperti misalnya cincin misalnya yang ada di jari kita gitu, ya, itu boleh. Atau misalnya kalau perempuan itu matanya pakai celak gitu, ya, itu kan juga kayak perhiasan, ya. Maksudnya yang membuat semakin indah gitu mata. Kalau di sini gitu, itu juga kemudian dibolehkan. Gitu, ya. Jadi kecuali yang nampak darinya yaitu wajah dan juga tangan. Terus wal yadribna bi khumurihin, ya, dan menjulurkan kain kerudungnya ala juyubihin itu, ya. Jadi kalau kita, karena orang Indonesia itu di terjemahan Qur'annya juga disebutkan jaib, ya, jaib itu
adalah dada gitu. Jadi kebanyakan kita memang pakai kerudungnya ya setidaknya menutupi dada gitu. Ya. Tapi kalau di sini banyak juga orang-orang Arab, maksudnya orang Mesir atau orang Palestina, atau orang manapun yang mereka ngerti gitu artinya jaib itu apa gitu, batasan minimalnya ya. Jaib itu adalah bukaan kancing pertama. Kalau kita bilang di sini misalnya, kalau kancing saya di sini nih ya, di leher sini gitu ya, berarti nih mereka biasa aja ketika pakai kerudung tuh cuma segini aja gitu ya, karena ini tuh sudah menutupi maksudnya ini sudah memenuhi syarat khumur ya, khimar yang dijulurkan sampai jaib atau bukaan kancing pertama gitu ya, ini khimar gitu. Nah, jadi di sini kayak orang-orang tuh nggak kayak mengkritik gitu kalau misalnya ada orang yang pakai begini gitu karena sudah memenuhi syarat lah gitu istilahnya. Khimarnya itu menutupi kepalanya sama lehernya sampai kepada bukaan kancingnya yang pertama gitu. Nah, itu jadi kita diperintahkan untuk menutup aurat ya, hadisnya Asma tadi yang bahwa aurat kita itu seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan ya. Kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia diterjemahkannya itu sebagai telapak tangan gitu. Tapi sebenarnya bukan telapak tangan aja, tapi sama ini juga gitu, sama punggung tangan juga gitu. Jadi menunjuknya begini gitu. Kalau apa namanya yang dijelaskan di sini gitu sama guru-guru saya gitu ya. Jadi itu terkait dengan jilbab dan kerudung. Jadi kalau misalnya yang jilbabnya itu bentuknya sudah dari atas sampai bawah, apakah dia wajib pakai khimar lagi? Kan di sini ada disuruh waliyadribna bi khumurihin gitu ya kan, menjulurkan kerudungnya sampai ala jubihin gitu. Tapi kalau jilbabnya sudah dari atas kepala ini sampai kaki ya, berarti ya tidak lagi tidak lagi wajib pakai kerudung lagi gitu. Tapi ada yang berpendapat jadi khimarnya justru dipakai di dalam jilbab gitu ya. Jadi pakaian dalam, pakaian rumah biasa, pakaian kita sehari-hari ya kan, terus kemudian pakai kerudung, pakai khimar misalnya yang sampai segini tadi gitu, terus kemudian pakai jilbab lagi kalau kita mau keluar yang dari atas sampai ke kaki gitu. Ada yang berpendapat begitu, jadi tetap dipakai khimarnya meskipun jilbabnya itu yang sudah menutupi dari kepala sampai kaki gitu ya. Tapi ada yang berpendapat kalau jilbabnya sudah menutupi dari kepala sampai kaki, tidak perlu lagi menggunakan khimar. Gitu. Ya, jadi khimar ini wajibnya kapan ya? Khimar ini wajibnya ketika jilbabnya itu yang dia kayak baju gamis gitu. Ya, yang dari pundak sampai kaki. Itu wajib pakai khimar. Tapi kalau yang jilbabnya itu dari atas sampai bawah ya, sampai kaki itu berbeda pendapat apakah pakai khimar lagi atau tidak. Begitu ya. Nah, itu kan sebenarnya yang dicantumkan di sini cuma 2 ayat ini saja, ya kan? Sama ada hadis-hadis yang tadi saya sebutkan itu cuma sedikitnya aja gitu, tapi yang dalil-dalil yang lainnya itu masih banyak gitu. Tapi di sini di slide berikutnya disampaikan sama Syekh Sya'rawi, innallaha subhanahu wa ta'ala qad wada'a minal qawaid wad-dawabit ma yamna'ul fitnata lil mar'ati war rajuli hifadhan 'ala istiqraril usrati wa amniha wa amaniha. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
itu telah menetapkan kaidah-kaidah dan aturan-aturan yang mencegah terjadinya fitnah antara perempuan dan laki-laki, ya, sebagai bentuk penjagaan terhadap kestabilan keluarga, ya, kestabilan, keamanan dan kedamaian keluarga gitu, atau keharmonian lah keluarga gitu. Wa harrama ayyi syai'in yumkinu an takuna fihi fitnah minamra'ah lirajulin gharib anha, dan juga mengharamkan segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya fitnah dari perempuan terhadap laki asing. Oleh karena itu Allah mengharamkan untuk yubdina zinatahunna, ya, ibda uzina, ya, menampakkan atau memperlihatkan perhiasan lima harimil mar'ah, ya, kecuali bagi mahram-mahramnya, ya, kecuali kepada mahram-mahramnya. Itu. Jadi kalau ini Syekh Syarawi menyatakan diwajibkannya kita berjilbab, pakai kerudung gitu misalnya, ya, menutup aurat. Ketika keluar rumah tidak boleh kita menampakkan perhiasan kita, ya. Itu adalah sebagai bentuk penjagaan Allah kepada perempuan dan masyarakat dan juga keluarga gitu, pada perempuan, keluarga dan juga masyarakat, agar tetap stabil, damai dan aman gitu. Ya. Dalilnya apa di ayat yang berikutnya? Wala yubzi, masih di ayat yang sama, di slide berikutnya maksudnya, wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihin, ya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali libu'ulah, ya. Bu'ul itu dia jamak dari ba'lun. Ba'lun itu apa? Zauj, ya, dia adalah suami, ya. Jadi kita tidak boleh menampakkan perhiasan kita perempuan kecuali kepada suami-suami, au abaihin, atau kepada ayah-ayah, ayah-ayah mereka, au aba ibu olatihin, atau ayah mertua, au abnaihin, atau anak laki-laki mereka, au abna ibu olatihin, atau anak dari suami mereka, au ikhwanihin, atau saudara laki-laki mereka, saudara kandung, au bani ikhwanihin, atau anak-anak dari saudara mereka, maksudnya keponakannya, keponakan laki-laki, au bani akhwatihin, atau keponakan dari saudara perempuan, ya. Maksudnya anak dari saudara perempuan, keponakan juga. Au nisaihin, ya, atau wanita-wanita kaum muslimin, ya. Au ma malakat aiman, nah, atau orang-orang yang dimiliki, maksudnya budak-budak, ya, atau budak-budak yang mereka miliki. Awit tabi'in. Nah, tabi'in di sini adalah pelayan laki-laki, ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, ya, yang tidak memiliki keinginan, maksudnya tidak syahwatnya gitu terhadap perempuan, baik laki-laki ataupun anak-anak laki-laki, anak-anak kecil, ya, yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Ya. Di slide berikutnya, wa haula'il ladzina dzakarahumullahu tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah hum min maharimil mar'ah allati la tahrus ala ibda'i zinatiha amamahum wa hatta idza fa'alat, ya. Semua yang tadi ayahnya, ayah mertuanya, anak laki-lakinya, ponakan laki-lakinya, ya, terus perempuan mukmin yang lain, terus kemudian siapa lagi tadi, pelayannya, ya, tabi'un tadi, ataupun anak kecil yang belum mengerti auratnya perempuan, ya, itu
adalah maharim ataupun nggak apa-apa gitu perempuan yang tidak masalah untuk menampakkan perhiasan di hadapan mereka. Ya. Bal innallaha subhanahu wa ta'ala harrama 'alan nisa'i an yadribna bi arjulihinna kanaw'in minat tahayil yadhhari zina allati ahfat hathiyab wa dhalika bi ta'ammudi ihtizazil jism litadhhar mafatinaha. Ya, tadi kan disebutnya tidak boleh menampakkan perhiasan, ya. Menampakkannya aja itu tidak boleh, ya. Bahkan di sini dilarang juga untuk apa? Untuk menghentakkan kakinya dengan sengaja, ya, dengan sengaja menggerak-gerakkan tubuhnya agar nampak perhiasan di balik pakaiannya serta terlihat kemolekannya gitu. Jadi kan tadi perhiasan itu salah satunya itu ada gelang kaki, ya. Itu kadang gelang kaki kan ada kayak apanya, bandul-bandul yang bisa bunyi-bunyi gitu. Tapi kadang juga nggak ada, ya. Jadi kalau misalnya sengaja menghentakkan kakinya biar ketahuan, oh di balik pakaiannya itu ada perhiasannya tuh gitu, ya, digoyang-goyangkan itu, ini dilarang juga sama Allah. Ya, di slide berikutnya, waqala al-haqqu jalla jalala wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, ya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya, jadi apa yang membahas tentang aurat perempuan itu ada di ayat Al-Quran itu yang diambil di kitab Syekh Sya'rawi ini ada dua, ya. Tadi Quran surat Al-Ahzab ayat 59 sama Quran surat An-Nur ayat 31, ya. Al-Ahzab itu berkaitan dengan jilbab, sedangkan An-Nur itu berkaitan dengan khimar, kerudung, terus kemudian tidak boleh menampakkan perhiasan, ya, atau maksudnya di sini ada juga termasuk tabaruj gitu, ya. Perhiasan di sini bukan cuman kayak perhiasan yang emas-emas gitu ya atau perak-perak gitu kayak cincin tadi gitu. Tapi juga tadi kan saya sebutkan sebagian itu ada kuhal, ya, apa celak mata gitu. Tapi ada juga kalau sekarang itu kan perhiasannya maksudnya yang bisa membuat indah si perempuan, ya. Itu bisa juga seperti misalnya make up gitu. Ya, ini dilarang juga karena nanti ada dalil yang lain itu terkait dengan tabarruj gitu. Terus kemudian juga tidak boleh apa? Tidak boleh menghentakkan kaki, ya, sengaja menggoyang-goyangkan kaki agar terlihat perhiasan yang ada di di balik pakaiannya gitu, disembunyikan oleh pakaiannya. Dan di surat An-Nisa ini juga di surat An-Nur ini juga disebutkan siapa saja yang kita tuh boleh gitu menampakkan perhiasannya gitu. Berarti kan maksudnya pakai pakaian biasa aja, kayak pakai pakaian kalau kita lagi nyuci piring gitu, ya, atau kita lagi nyapu pakai pakaian yang kayak gitu gitu. Itu bolehnya ke siapa aja, yang melihat tuh boleh siapa aja, itu yang maharim tadi gitu. Itu di surat An-Nur ayat 31. Ya. Tapi kemudian di sini kullu hadza qad yafhamuhu al-ba'du ala annahu taqyidun li hurriyatil mar'ah, ya kan?
semua yang tadi tuh aturan yang tadi yang perempuan tuh harus menutup aurat, menggunakan jilbab, pakai kerudung, nggak boleh menampakkan perhiasannya, nggak boleh menghentak-hentakan kakinya. Itu sebagian orang itu memahaminya sebagai kekangan terhadap perempuan, ya. Walakinnahu fil haqiqah himayatan laha, ya. Akan tetapi sebenarnya ya perintah-perintah Allah tadi itu adalah bentuk pelindungan, ya, perlindungan kepada perempuan gitu, ya. Eh, karena kan apa, kalau yang di bukunya ini itu belum saya, maksudnya nggak saya masukkan juga di PP. Di buku Syekh Syarawinya itu diawali dengan beliau menceritakan bahwa ada orang-orang kafir, ya, yang mereka itu bertanya kepada Syekh Syarawi, kenapa Islam itu memerintahkan perempuan itu menutupi keindahannya gitu. Ya kan, bukankah itu mengekang kemerdekaan mereka gitu, mereka jadi sulit untuk bergerak dan bagaimana gitu, ya enggak. Tapi dijawab sama Syekh Syarawi gitu, kebebasan atau kemerdekaan seperti apa yang Anda maksud gitu, ya. Apa, karena kan kalau Barat itu menggaung-gaungkannya itu kan manusia itu ada hak asasi manusia, ya. Salah satunya itu adalah kebebasan berperilaku gitu. Kebebasan berperilaku ini berarti kan terserah kita gitu, terserah manusianya, terserah orangnya mau berpakaian seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya kemudian dalam Islam itu diatur pakaiannya, itu perempuan harus menutup aurat, harus pakai jilbab tadi, ya bukankah itu adalah bentuk pengekangan gitu. Ya, jadi bentuk pengekangan, dan bahkan ada lagi yang menyatakan itu kayak merendahkan harkat martabat perempuan gitu. Ya, kalau dibilang sama Syekh Syarawi ini tuh bukan mengekang, bukan juga merendahkan, tapi sebenarnya bentuk perlindungan, ya, bentuk perlindungan bagi perempuan itu sendiri gitu, ya. Karena nanti kewajiban untuk menutup dan menggunakan jilbab bagi perempuan ini itu juga akan dibarengi dengan aturan-aturan lain yang Allah tetapkan untuk kehidupan masyarakat berikutnya, ya, untuk kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Di sini kan disebutnya di slide berikutnya, kullu ma fil kauni min jamalin unzur ilaihi kama tasya, ya kan, falaisa hadza muharraman illal mar'ah, ya. Semua yang ada, semua keindahan yang ada di alam ini, ya, unzur ilaihi kama tasya, ya, lihatlah kepada keindahan itu sekehendak hati, falaisa haraman, karena itu tidak diharamkan. Jadi kita boleh aja kita melihat matahari indah, silahkan. Kita melihat tanaman-tanaman, bunga-bunga, atau hewan-hewan yang menurut kita cantik-cantik itu, ya, atau misalnya indahnya pegunungan, lautan, sungai-sungai, atau air terjun, dan lain-lain sebagainya. Semua pokoknya yang ada di alam semesta ini, dari bintang-bintang, planet-planet, itu kalau menurut kita indah, itu boleh kita nikmati, kita lihat gitu, ya enggak. Kecuali apa? Ilal mar'ah, karena kan yang ada di dunia ini bukan cuman alam yang tadi kan, bukan cuman tanaman, gunung-gunung, air tadi, atau hewan gitu, tapi juga ada manusia, dan salah satu dari manusia itu adalah berjenis perempuan gitu, ya. Panazratu ilaiha muharramah, ya, melihat perempuan itu haram, minal mar'ati lirrajul wa minar rajuli lil mar'ah gitu. Baik perempuan melihat laki-laki ataupun laki-laki melihat perempuan, ya. Wa nazru ilaiha wa ta'ammul fi jamaliha min ghairi zawjiha ithmun, ya.
memandang kepada perempuan dengan pandangan yang apa? Dengan pandangan yang memperhatikan kecantikannya, ya, ya, itu adalah berdosa, gitu. Ya, jadi ini bertimbal balik. Jadi kalau misalnya laki-laki asing selain suaminya itu memandang kepada perempuan asing, ya, memandangnya itu sambil memperhatikan gitu ya, lama gitu. Oh, ini cantik banget ya, bentuk matanya begini bagus gitu. Atau apanya hidungnya atau bagaimana gitu ya. Sambil diperhatikan lah gitu kecantikannya, atau memandangnya dari sisi keperempuanannya gitu, sifat-sifat keperempuanannya. Nah, ini tidak boleh, dilarang ya, dan berdosa. Nah, begitupun sebaliknya, kalau perempuan itu melihat laki-laki dari sisi kelelakiannya, ya, yang bukan suaminya, gitu, itu juga nggak boleh. Jadi misalnya kita ngelihat laki-laki, oh ini ganteng banget, gitu, ini maco banget, atau bagaimana gitu. Itu juga nggak boleh, dosa. Disebutkannya di sini di kitab ini begitu. Ya. Dari mana Syekh Sya'rawi ini mengatakan memandang laki-laki dengan sifat kelelakiannya, dengan pandangan yang apa, memperhatikan sifat kelelakiannya, atau sebaliknya memandang perempuan dengan pandangan sifat keperempuanannya itu berdosa. Dari mana? Itu di slide berikutnya disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, ya, katakanlah kepada laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangannya atau menahan pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan juga memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum. Ya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, ini di surat Ad-Dur ayat 30. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terus kemudian di An-Nur ayat 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna yahfazna furujahun. Ya, katakanlah kepada wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, hendaknya mereka menahan pandangannya, wa yahfazna, dan menjaga kemaluannya. Jadi perintah untuk menundukkan pandangan, itu berlaku atau diwajibkan kepada laki-laki maupun perempuan. Makanya di slide sebelumnya Syekh Sya'rawi menyatakan bagi laki-laki ataupun perempuan yang menatap lawan jenisnya itu dengan pandangan keperempuanan atau kelaki-lakian, ya, itu berdosa gitu. Karena di sini diperintahkan oleh Allah untuk menundukkan pandangannya. Ya. Jadi cuma di sini ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya itu disampaikan bahwa oh yang diharamkan itu karena kan di sini seolah di Al-Qur'an ini tidak ada keterangan apa gitu, ya kan? Jadi haram. Pokoknya hukumnya haram memandang laki-laki atau memandang perempuan. Ini nggak boleh sama sekali melihat gitu. Jadi akhirnya sebagian orang itu mengambil pendapat yang tadi perempuan itu harus menutup wajahnya. Harusnya kalau begini laki-laki juga harusnya menutup wajahnya gitu ya. Terus kemudian benar-benar haram, jadi benar-benar nggak boleh ngelihat. Jadi kalau di jalan tuh harus menundukkan pandangan terus, godul basor terus gitu, kecuali dia melihat suaminya aja boleh gitu, atau melihat istrinya aja boleh. Ada yang berpendapat haramnya di sini itu mutlak, maksudnya
pandangannya di sini tuh mutlak. Mutlak itu tidak ada ciri-ciri, tidak ada syarat-syaratnya atau tidak ada batasan-batasannya. Terus kemudian ada yang berpendapat menundukkan pandangannya itu adalah disertai dengan yang tadi penjelasan Syekh Sya'rawi tadi di slide sebelumnya, memandangnya itu dengan sifat kelakian atau dengan sifat keperempuanan gitu ya. Kenapa Syekh Sya'rawi itu berpendapat yang ini gitu, karena dikatakan dalam hadis waktu itu Rasulullah berjalan naik unta ya bersama dengan saya lupa siapa laki-lakinya ya. Itu laki-lakinya ini dia memandang berpapasan dengan seorang perempuan ya. Terus dia terpesona dengan kecantikannya, jadi dia melihatnya itu agak lama. Memandang si perempuan itu agak lama. Terus kemudian dipalingkan kepalanya sama Rasulullah. Kata Rasulullah, pandangan yang pertama itu bagimu gitu. Maksudnya itu nggak apa-apa ya. Tapi yang berikutnya itu berdosa gitu, nggak boleh ya. Dari hadis ini kemudian difahami, oh berarti sebenarnya kalau melihat saja ya, melihat saja tanpa ada rasa, tanpa melihatnya itu dari sisi sifat keperempuanannya atau sifat kelaki-lakiannya, berarti tidak apa-apa. Yang wajib ngodul basornya di sini adalah yang tadi ya, kalau melihatnya itu dengan terpesona tadi gitu ya, kayak yang tadi kisah yang laki-laki yang dipalingkan kepalanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini kan berarti bagaimana bentuk penjagaannya Allah kepada kondisi masyarakat, perempuan dan keluarga gitu. Itu adalah dengan mewajibkan perempuan dan laki-laki sama-sama diwajibkan untuk menutup aurat dengan batasan auratnya masing-masing. Ya. Terus perempuan itu ada tambahannya lagi, selain wajib menutup aurat, itu wajib menggunakan jilbab dan khimar gitu. Ya. Terus sudah nih, laki-laki sama perempuan sudah menutup auratnya masing-masing dengan sempurna. Ternyata ada aturan lain yang Allah berikan kepada kita ya untuk menjaga masyarakat agar aman, tentram, damai ya. Itu dengan apa? Diperintahkan untuk menundukkan pandangannya. Ya, untuk menundukkan pandangannya. Kenapa? Karena memang Allah sudah menciptakan fitrahnya laki-laki dan perempuan itu ada kemungkinan itu saling tarik menarik gitu, atau ada kecondongan atau ada rasa suka gitu di situ. Ya, jadi untuk melindungi dari kasus-kasus yang sekarang marak ya, kasus-kasus yang sekarang marak terjadi kayak misalnya perzinahan, perkosaan gitu, atau pelecehan seksual yang lain gitu. Ini Allah kasihnya lumayan lengkap, ya bukan lumayan lengkap, memang paling lengkap, nggak ada lagi yang punya aturan yang seperti ini gitu, yang membahas terkait dengan aturan laki-laki dan perempuan ya. Ditambah lagi apalagi gitu selain laki-laki dan perempuan harus menutup auratnya dengan sempurna, juga harus menundukkan pandangannya gitu. Ada juga cuma belum disampaikan di sini di slide ini ya, hadis yang menyatakan bahwa la yakhluwanna bimratin illa ma'aha dzu mahramin ya. Nah, boleh berkhalwat ya, seorang laki-laki itu tidak boleh jangan sekali-kali nih seorang laki-laki untuk berkeluat dengan seorang perempuan kecuali perempuan itu bersama mahramnya. Berarti maksudnya kan intinya nggak boleh berkeluat. Terus juga kemudian tidak berikhtilat. Ya. Tidak berikhtilat tuh dilihatnya dari mana? Ya. Kisah-kisah yang Rasulullah memisahkan antara saf laki-laki dan perempuan dalam sholat. Ya.
atau ketika belajar mengajar, ya laki-lakinya di depan, perempuannya di belakang gitu. Terus kemudian ada hadis yang menyatakan boleh ikhtilat dalam 3 hal, misalnya dalam muamalah berdagang gitu, atau kesehatan, atau yang satu lagi pendidikan gitu. Itu menunjukkan berarti di yang lain, di selain ketiga kondisi itu, atau kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dihindari untuk ikhtilat, ya itu tidak diperbolehkan untuk ikhtilat. Jadi bentuk penjagaan ini, aturan ini gitu, kalau kata Syekh Syarawi itu adalah bentuk penjagaannya Islam terhadap perempuan itu sendiri, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat gitu. Ya, kalau di di kitabnya, tapi nggak saya masukkan di sini, itu dikatakan ada di slide berikutnya ya, sepertinya ya. Wal gharib annaka tajidu ba'dur rijal asyaddu tahammusan wa daf'an lil mar'ati li ibda'i zinatiha wa adami tahajjub wa ilal ikhtilati birrajul. Sungguh aneh, sebagian lelaki sangat bersemangat dan mendorong perempuan untuk menampakkan keindahannya, tidak berhijab, dan didorong para perempuan itu untuk berikhtilat. Ya kan, sekarang kan begitu. Jadi ada kalau dulu gitu di Mesir pertama kali ada perempuan-perempuan yang kemudian mendeklarasikan dirinya itu tidak berhijab gitu ya, didukung sama suaminya, dan itu sempat heboh ya kan di Mesir, karena rata-rata Mesir ini dari dulu itu memang perempuan-perempuannya itu sudah menggunakan gamis dan rata-rata pakai cadar gitu, rata-rata berniqab. Jadi waktu itu perempuan yang pertama kali melepaskan hijabnya ini dan didukung sama suaminya itu jadi membawa sunnah sayyi'ah gitu. Karena sekarang ini di Mesir udah mulai nampak perempuan-perempuan yang biasa-biasa saja tidak menutup aurat gitu. Kalau sebelumnya tuh masih malu gitu, masih aib gitu dianggapnya. Ya, kalau di sini kalau di Mesir ini kayak sedikit demi sedikit Mesir ini terbaratkan lah kehidupannya. Jadi kalau kata Syekh Syarawi itu aneh. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kan lelaki itu kan dia sebagai kalau dia sebagai bapak, ya dia yang bertanggung jawab yang diperintahkan sama Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya. Peliharalah atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, kan si laki-laki ini, si bapak atau si suami itu yang bertanggung jawab atas kesolehan gitu ya, kesolehan keluarganya gitu. Jadi kalau si laki-laki ini malah mendorong perempuan untuk nggak apa-apa menampakkan kecantikannya gitu, terus nggak usah berhijab juga nggak apa-apa, terus ikhtilat sama laki-laki juga nggak apa-apa gitu, apakah kemudian dia berarti rela-rela juga kalau istri dan anak perempuannya begitu gitu ya? Karena waktu awal-awal di Mesir ini ada laki-laki yang menyatakan nggak apa-apa begini gitu, nggak apa-apa nggak pakai hijab itu, tapi istrinya tetap berhijab, anaknya juga tetap berhijab gitu ya, tapi dia berfatwanya boleh gitu ya. Terus kemudian yang berikutnya, bal minal gharib anna ba'dal ummahat yamna'na banatihin minal hijabi banatahun minal hijabi wa yuqawwimna
hadza bid'wa annahu yuqallil furas al-fatayat min az-zawaj. Ya. Bahkan lebih aneh lagi, sebagian ibu itu melarang anak-anak perempuannya untuk berhijab dengan alasan hijab dapat mempersedikit kesempatan untuk menikah. Gitu ya. Jadi kalau di sini sekarang saya agak miris juga sih melihat kalau misalnya naik kendaraan umum itu ibunya itu lengkap gitu, pakai gamis, pakai niqab ya. Tapi anak gadisnya itu pakai kaos biasa, pakai celana jeans, tidak menutup aurat gitu. Dan biasa aja gitu. Ada beberapa yang seperti itu gitu. Ya, dalihnya apa gitu, alasannya apa gitu, kenapa mereka kemudian melarang anak-anak perempuannya untuk berhijab ya, sedangkan mereka sendiri ibu-ibunya itu berhijab tapi anak-anaknya jangan gitu, berarti berhijabnya itu nunggu kalau udah nikah gitu. Ya, padahal di sini sebutnya innal insana yabhatsu 'anil fatah al-mutadayyinah allati tasunnuhu wa tahfazuhu idza ghaba fi 'irdihi wa malihi wa auladihi. Padahal perempuan yang dicari oleh laki-laki yang soleh itu adalah siapa? Perempuan yang taat beragama, yang memelihara dan menjaga kehormatannya, hartanya, dan anak-anaknya ketika suaminya pergi. Itu ya. Jadi ini apa namanya yang berkaitan dengan hijab. Ya, maksudnya Allah mengatur, Allah memberikan aturan baik yang tadi jilbab, kerudung, terus kemudian harus godul basor, juga tidak boleh berkholwat dan ikhtilat, ya itu semua adalah untuk menjaga perempuan itu sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Ya, kalau yang keluarga itu supaya tidak terjadi perselingkuhan, gitu, dan macam-macam. Ya, mungkin sampai situ dulu penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi pemaparan materi telah selesai ya Bunda-bunda. Masya Allah. Berikutnya adalah sesi tanya jawab yang sebelumnya saya akan persilakan kepada 3 penanya terlebih dahulu. Tafadhol Bunda-bunda, untuk yang ingin bertanya silakan melalui chat ataupun dengan video, bisa buka videonya. Bagi Uktifila yang ingin bertanya, saya perlu sampaikan untuk pertanyaannya bisa disampaikan secara singkat, padat dan jelas ya Ukti. Tafadhol Uktifila yang ingin bertanya melalui langsung ataupun via chat. Silakan Uktifila yang ingin bertanya. Apakah sudah cukup jelas Bunda-bunda? Berkaitan dengan menutup aurat dan jilbab nih Bunda-bunda. Masya Allah sekali ya ilmunya tadi. Ustazah, kalau gitu aku coba mempertanyakan masalah tadi Ustazah yang tadi disampaikan Ustazah tentang khimar yang sampai kancing pertama aja tuh Ustazah di Mesir. Itu juga tadi kurang jelas, itu diperbolehkan juga ya Ustazah ya? Ada mashab yang menyampaikan seperti itu ya? Bukan mazhab, tapi memang makna aslinya begitu. Oh gitu. Berarti apa sih namanya, artinya kita pun boleh seperti itu, boleh atau tidak gitu, seperti itu gitu Ustazah, yang sampai segini aja gitu, tidak menutupi dada gitu. Boleh asal
jilbabnya itu dia yang saubun wasi'a itu ya, yang pakaiannya itu luas ya kan, kewajibannya kita itu untuk menutup aurat Ah, berjilbab ya kan. mm, Jadi kalau berarti jilbabnya itu harus memenuhi syarat-syarat menutup aurat. Itu ya, syarat-syarat menutup aurat itu apa? Tidak memperlihatkan kulitnya. Maksudnya tidak memperlihatkan kulit itu seperti apa? Tidak transparan. Ya, tidak transparan tuh, jilbabnya tidak transparan, juga jilbabnya itu tidak ketat. Itu. berarti jilbabnya atau kurung bajunya itu mesti lebar gitu ya Ustazah ya? Ya, Tidak menampakkan dada gitu ya? iya. Jadi kalau di sini ya maksudnya kayak teman-teman orang-orang Mesir atau misalnya orang-orang Palestina yang sekolah di sini juga, mereka biasa aja pakai gamisnya itu emang kayak gamis kayak jas gitu bentuknya. Ya. Jadi kan bahannya itu kan kayak ya agak keras gitu kan, Mm, gitu. Jadi dia pakai jilbab kayak gitu, ini gitu, itu biasa aja gitu. Ditambah juga sama ini kan ada kewajiban untuk menundukkan pandangan. Jadi kalau misalnya ada tertiup angin misalnya, pakaian kita misalnya jadi badan kita gitu terbentuk gitu ya, kelihatan bentuk badannya, itu yang nggak disalahkan perempuannya, nggak disalahkan anginnya juga. Ya, tapi yang diwajibkan itu bagi menundukkan pandangan gitu, karena itu kan di luar kuasa ya, angin itu gitu, di luar kuasanya manusia. Dan si perempuannya yang diwajibkan itu ya dia sudah memenuhi batas yang tadi aja gitu, batas minimalnya gitu. Jadi kalau seandainya masih kelihatan bajunya masih sempit gitu, masih belum kategorinya belum masuk ya Ustazah ya? Belum masuk menutup aurat gitu ya? Belum masuk menutup aurat. Kan jilbab itu kan pakaian luar, ya kan? Tapi ada kewajiban menutup aurat. Jadi si jilbabnya itu harus memenuhi syarat-syarat menutup aurat. Syarat-syarat menutup auratnya tadi nggak boleh ketat, nggak boleh transparan gitu. Ya, jadi jilbabnya jangan yang sempit-sempit, jilbabnya yang luas-luas lah gitu. Jangan gitu. Afwan, Mbak Irma. Iya, Iya, ada ada pertanyaan iya di chat. ya, di room chat. Baik Iya. Ustazah, saya bacakan dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Afwan, berarti untuk penggunaan niqab hanya diperuntukkan atau diwajibkan untuk istri-istri Nabi saja ya Ustazah? Sedangkan untuk wanita muslimah jatuhnya tidak sampai wajib. Iya, iya, yang difahami dari hadisnya Asma binti Abu Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha itu, ya ketika Rasulullah itu mengatakan bahwa perempuan ketika sudah balik itu harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali Rasulullah menunjuk muka dan juga tangan, itu difahami maksudnya berarti apa? Secara tekstualnya juga ya, bukan secara mantuk dan mafhumnya. Jadi muka itu bukan aurat, jadi tidak wajib untuk ditutup ya. Dan dalil yang berkaitan harus hijab ya, hijabnya di sini berarti maksudnya ada nikobnya juga gitu ya. Kan istri-istri Rasul itu kan turun ayat yang berkaitan dengan istri-istri Rasul. Jadi kalau mereka mau berbicara sama ajnabi, sama orang lain, itu harus min waroi hijab ya, di balik hijab gitu. Jadi kayak ada sitarnya ada hordengnya lah gitu, penutup gitu, misalnya laki asingnya di mana, istri Rasulnya di dalam rumah gitu, dan laki-lakinya tuh tidak bisa melihat wajahnya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau istri-istri Rasulullah yang keluar rumah gitu? Nah, yang keluar rumah itu makanya yang tadi digambarkan itu, ya kan, disebutnya jilbabnya itu termasuk kina, ya kina itu tadi apa? Tudung gitu yang digambarkan, jadi hanya yang kelihatan matanya gitu, atau kayak yang nikop-nikopnya orang Afghanistan itu yang
nutupin semuanya ya sampai matanya juga nggak kelihatan. Terus bagaimana perempuan itu bisa melihat ya pakai kayak jaring-jaring gitu. Jadi di bagian sininya tuh ada jaring-jaring yang bisa ngelihat si perempuannya ini bisa ngelihat keluar, tapi kita nih susah untuk melihat matanya si perempuan ini gitu. Jadi itu memang ayat tentang hijab khusus untuk istri-istrinya Rasulullah. Maksudnya hijab di sini yang semuanya gitu ditutup ya. Gitu. Tapi kalau yang untuk perempuan-perempuan beriman yang lain itu yang tadi dari hadisnya Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha tadi gitu. Ya. Kalau kita sudah menutup aurat seperti itu, misalnya seperti kita nih, kalau dibilang kan di Indonesia itu hijab syar'i gitu ya Ustazah, itu sudah bisa digunakan sholat juga ya Ustazah ya? Digunakan sholat? Iya. Kalau digunakan, kalau sholat, kalau di Indonesia itu kan masih rada awam gitu, kadang kalau lihat kita sholat masih kelihatan telapak tangan tuh, kayaknya gimana gitu. Disangkanya tuh menyalahi syariat gitu Ustazah. iya. Jadi kalau sholat itu dia syaratnya cuma menutup aurat, cuma menutup aurat. Jadi dia tidak bersyarat harus pakai jilbab gitu, enggak. Harus pakai mukena lah gitu di sini. Mukena gitu-gitu enggak. Tapi syaratnya itu adalah menutup aurat. Kecuali kalau sholatnya di luar rumah itu pakai jilbab, gitu ya. Jadi kalau di sini ada beberapa yang karena terkait aurat itu ada yang berpendapat kaki itu tidak aurat. Kenapa? Karena susah. Alasannya itu karena susah. Kalau jalan ya kan yang diwajibkan itu jilbabnya tuh irkha. Ya kalau dikatakan irkha-nya di sini irkha ilal asfal gitu. Yudinda alaihina min jalabibihin itu yurkhina min jalabibihin ilal asfal. Jadi jilbabnya itu memang sudah sampai lantai gitu. Ya sudah panjang sampai lantai. Tapi kan kalau dia berjalan gitu, kan tidak sengaja tuh tersingkap kakinya. Ya enggak? Ya. Tidak sengaja tersingkap kakinya, maka kemudian ada mazhab Maliki ya, mazhab Maliki yang menyatakan bahwa aurat perempuan ketika berjalan keluar rumah sudah pakai jilbab ya kan, sempurna menutup aurat. Ketika dia berjalan terus tersingkap kakinya itu tidak berdosa gitu. Ya itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Tapi ketika sholat tetap harus ditutup kakinya. Karena syarat sholat itu ada aurat. Ya. Jadi kayak memberikan keringanan aja gitu ketika berjalan ya, karena enggak kaki yang kayak sekarang ada kaos kaki kan gitu. Kalau dulu pakainya kayak hoof, sepatu kulit gitu ya, sendal kulit gitu, dulu pakainya kayak gitu. Ya kalau sekarang kan kita bisa siasati dengan pakai kaos kaki ya, sehingga kakinya itu tidak terlihat ya. Kalau di sini tuh teman-teman saya itu atau ustazah-ustazahnya itu ada yang sholat itu cuma yang penting menutup aurat pakai celana. Bahkan ustazahnya gitu, ustazah di sana seperti itu. Bahkan ustazah gitu di sana. Saya enggak, saya masih pakai mukena kalau di rumah. Bawa mukena. Enggak, maksudnya mereka nggak ada tuh yang maksudnya protes, menyalahkan, itu nggak boleh, sholat begitu nggak sah gitu. Ya, mereka baik orang yang pakai niqab kan sholatnya, yang pakai niqab dia kalau sholat dilepas ya niqabnya, karena kan wajib tanya itu terlihat gitu. Terus jadi kayak berdampingan nih. Yang pakai niqab di sebelah sini, yang sebelah sini pakai celana, yang sebelah sini pakai gamis aja, yang sini pakai potongan gitu-gitu itu biasa aja. Mereka nggak ada yang protes-protes kayak gimana, dan tangannya kelihatan juga nggak kenapa-napa. Kenapa? Karena memang mereka memahaminya bahwa ini nih bukan aurat gitu. Ya tangan itu bukan aurat. Ya
Itulah. Masya Allah. Ayo bunda-bunda, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Afwan Mbak, mau bertanya. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana hukumnya kalau dia sholat tapi tetap pakai cadar? Karena tidak ada hijab di tempat masjidnya gitu. Itu bagaimana hukumnya? Syukran Ustazah. Iya, Afwan. Ya, baiknya berarti cari tempat masjid yang ada sitar, yang ada penutupnya gitu. Ya kalau misalnya mau tidak mau terlihat wajahnya, karena kalau sholat itu dia tidak boleh pakai penutup wajah gitu. Jadi kitanya yang ini aja. Kitanya yang cari masjid yang kira-kira ada hijabnya antara laki-laki sama perempuan atau beda gedungnya gitu. Ya. Kalau di sini biasanya memang masjid perempuan itu sedikit sekali. Karena rata-rata perempuan itu sholatnya di rumah. Oh gitu. Ya. Perempuan sholatnya di rumah. Jadi masjid-masjid itu jarang banget yang ada tempat perempuannya. Gitu. Jadi kita tuh kalau mau sholat di jalan biasanya cari masjid yang ada tempat perempuannya, dan yang ada tempat perempuannya itu pintunya beda sama pintu yang masjid untuk laki-laki. Gitu kalau di sini. Jadi kayak biasa aja orang sholat buka pakai apa-apa gitu, karena emang itu udah khusus untuk perempuan gitu. Kalau di Indonesia kan memang masjidnya tuh satu untuk laki-laki dan perempuan ya kan? Iya. Gitu, dan jarang ada penghalangnya kan gitu. Ya. Jadi baiknya kalau bagi teman-teman yang bernikop itu cari masjid yang ada hijabnya, ya ada penghalangnya itu gitu, supaya bisa membuka nikopnya. Karena sepaham saya itu tidak boleh sholat ditutup wajahnya. Gitu. Kalau saat COVID kemarin dengan masker gimana, Ustazah? Apalagi? Nggak boleh ya, Ustazah ya? Iya, itu nggak tahu itu dari mana dalilnya ya. Maksudnya bagi yang bernikop saja kan, kalau yang bernikop itu kan ada yang menganggap kalau itu hukumnya sunnah, ya kan? Yang nggak bagi yang bernikop saja itu harus dibuka gitu. Yang jelas gitu. Ada ininya. Apalagi yang maskeran itu bermasker. Baik Ustazah, nih ada pertanyaan satu lagi di ruang chat. Saya bacakan dulu Ustazah ya. Penanya dari Uktimela dari Sukabumi. Lalu hukumnya untuk kita wanita muslimah lainnya memandang nikob jatuhnya hukumnya sunnah atau mubah Ustazah? Dan apakah diperbolehkan juga Ustazah menggunakan dua mazhab seperti tadi ketika keluar rumah menggunakan mazhab Maliki, ketika sholat menggunakan mazhab Syafi'i? Iya. Ya. Jadi hukumnya bagi wanita muslimah yang memandang nikob itu jatuhnya sunnah atau mubah, ya nggak ada hukumnya apa-apa. Maksudnya kalau bagi yang memandang itu sunnah karena kan punya dalilnya sendiri, ya kan, yang diyakininya, ya nggak apa-apa. Keluar rumah pakai nikob gitu. Tapi yang tadi khusus sholat ya, khusus sholat mesti dilepas itu nikobnya. Juga kalau misalnya kalau nanti ada sistem Islam diberlakukan itu dalam peradilan gitu, misalnya ada perkara apa gitu, perempuan-perempuan yang bernikop itu harus dilepas juga nikopnya gitu. Ya, terus kalau yang menghukumi mubah, ya berarti nggak apa-apa, nggak pakai nikop juga gitu, karena kan menghukuminya mubah. Mubah itu kan dia dikerjakan dia tidak mendapatkan pahala, terus kemudian ditinggalkan juga tidak berdosa. Berdosa gitu. Nah kalau sunnah kan diyakininya dia kalau mengerjakan itu mendapatkan pahala gitu.
Dan Ya. tadi pertanyaan tadi itu, bolehkah kita memakai 2 mazhab gitu Ustazah? Jadi Kalau kemudian kita pakai 2 mazhab itu nggak bisa. Jadi kita boleh beda-beda mazhab dalam perkara-perkara yang berbeda gitu. Jadi misalnya dalam sholat kita misalnya pakainya mazhab Syafi'i gitu. Ya, itu berarti kayak wudunya yang membatalkan sholatnya, baca Al-Fatihah itu tidak baca Al-Fatihah itu membatalkan sholat apa enggak gitu ya. Itu semua harus mengikut mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi nggak boleh misalnya sholatnya, misalnya hal-hal yang membatalkan sholat itu kita ikut mazhab Maliki, tapi wudunya kita ikut mazhab Syafi'i gitu misalnya. Ya, jadi dia harus satu bundel. Harus satu bundel. Ya, terkait juga dengan aurat. Terkait juga dengan jadi kalau tentang aurat ya berarti harus satu bundel. Gitu, nggak bisa aurat ketika sholat kita pakainya Syafi'i, aurat ketika keluar kita pakainya Maliki gitu. Nggak bisa gitu, karena auratnya itu sendiri itu udah bahasan yang satu gitu. Baik ketika sholat ataupun enggak gitu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah materinya hari ini isinya benar-benar daging semua ya uktibillah, sangat bermanfaat sekali ilmu kita kali ini karena ilmu kita kali ini yang tidak terlepas dari kita-kita, kodrat kita-kita seorang wanita muslimah. Alangkah baiknya para wanita muslimah setelah balik menjulurkan jilbabnya sampai dengan seluruh tubuhnya sesuai dengan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menundukkan pandangan yang demikian itu sebagai bentuk perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimah terhadap dari kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Baiklah, sesi tanya jawab telah selesai. Jazakillah khair untuk para penanya. Semoga dapat mewakili para bunda-bunda yang belum sempat bertanya hari ini, dan jazakillah khair juga untuk Ustazah atas ilmunya hari ini. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami menjadi amal zariah Ustazah kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Ustazah ialah sesi foto bersama. Kita akan mengabadikan